banyak perkara yang tak hentinya menimpa. Tak kuasa menanggungnya, hidup terasa teramat sengsara. Begitu berat derita, badai hidup yang menggelora. Lemah tanpa daya, lenyap asa, semua hancur musnah. Tapi ingatlah, jangan putus asa, karena mujizatnya masih ada. Janganlah pernah berhenti berdoa sampai mujizat menjadi nyata. Betapa banyak perkara yang tak hentinya menimpa. Tak kuasa menanggungnya, hidup terasa teramat sengsara. Begitu berat derita, badai hidup yang menggelora. Lemah tanpa daya, lenyap asa, semua hancur musnah. Tapi ingatlah, jangan putus asa, karena mujizatnya masih ada. Janganlah pernah berhenti berdoa sampai mujizat menjadi nyata. Serukan namanya yang berkuasa, karena tiada yang tak mungkin bagi Dia. Bila kau benar-benar percaya, sungguh mujizatnya masih ada. Yang teramat mulia, berkilauan dan bercahaya, terangi segala yang di sekitarnya. Anganku pun lambung ke sana, negeri bahagia, negeri sukacita.
sukacita, tiada ratap tangis dan duka. Semua yang ada berlimpah-limpah, betapa, oh betapa bahagianya. Rumahmu ya Tuhan, surga yang mulia, impian dan dambaan kita semua, tersedia bagi siapa yang setia, suci dan taat kepadanya. Oh betapa rindu, betapa ku damba, ku dapat tempat di sana. Yang teramat indah, yang teramat mulia, berkilauan dan bercahaya, terangi segala yang di sekitarnya. Anganku pun melambung ke sana, negeri bahagia, negeri sukacita, tiada ratap tangis dan duka. Semua yang ada berlimpah-limpah, betapa, oh betapa bahagianya. Rumahmu ya Tuhan, surga yang mulia, impian dan dambaan kita semua, tersedia bagi siapa yang setia, suci dan taat kepadanya. Oh betapa rindu, betapa ku damba, ku dapat tempat di sana. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tidak boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan juga pada kami semua urapan khusus daripadamu, yaitu urapan khusus roh hikmat dan wahyu, agar dengan itu terbukalah pikiran kami dan kami bisa memahami maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan pada kami sebenarnya, dan bukan hanya sekedar yang kami pahami dengan pikiran kami sendiri, dengan asumsi kami sendiri, dengan persepsi kami sendiri, dengan konsep kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekali lagi salam kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk ke firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan bagaimana bisa kehilangan hak kesulungan. Kehilangan hak kesulungan. Alkitab menceritakan bahwa Esau itu telah kehilangan hak kesulungannya. Kenapa? Karena dituliskan juga menjualnya dalam tanda petik kepada Yakub untuk mendapatkan semangkok kacang merah. Nah, bagi orang Israel pada zaman itu, hak kesulungan adalah hal yang amat penting dan amat berharga, di mana itu bisa membuatnya antara lain bisa memperoleh hak waris
2 kali lipat dari saudara yang lain. Ini double portion, bukan 2 kali lipat dari harta orang tuanya, bukan 2 kali lipat dari bagian saudara yang lain ya. Itu double portion ya, bukan dua kali lipat, tapi 2 bagian. Belum lagi hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. Masalahnya agar kita juga bisa menghargai dan bisa menjagai agar jangan sampai kehilangan bagian yang baik yang disediakan buat kita, yang harus bisa kita dapatkan. Ada hal-hal yang bisa membuatnya hilang, maka kita perlu ngerti kenapa hal itu bisa membuat hilang, seperti pada terjadi pada Esau itu antara lainnya ya. Nah, mari kita mengerti. Yang pertama, kenapa orang bisa seperti Esau itu kehilangan hak kesulungan akhirnya? Karena pertama, dia pandangannya tidak jauh ke depan, hanya lihat sekilas yang di depan mata saja. Jadi pandangannya, maksudnya itu pikirannya tidak ke depan jauh tentang hidupnya nanti bagaimana, tentang keadaannya bagaimana. Cuma dilihat kacang merah aja, hanya lihat semua. Jadi seperti orang berpandang kacamata kuda namanya ya, hanya melihat di depan mata dan tidak lihat kiri kanan lagi. Tidak berhitungkan, tidak pertimbangkan hari esoknya bagaimana, masa depannya bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi hanya memandang sehingga memilih dan menghentikan masa sekarang, hal yang di depan matanya saja ya. Bagi Esau, hari ini ialah hari ini ya. Yang penting sekarang, peduli amat hari nanti katanya. Yang penting sekarang gua mau kacang merah katanya. Padahal firman Tuhan mengingatkan pada kita bahwa hari esok itu pasti akan tiba. Seperti Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Kita pasti akan kembali kepada Bapa dan lain sebagainya. Nah, kita bisa baca di 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 12. 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 12. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dulu murtad dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal ini telah kerap kali kuat padamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya terhadap orang-orang yang hanya harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah telah mendatangkan kesesatan atas mereka yang mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka akan kejahatan ya. Kita bisa baca seperti itu. Jadi pandangannya tidak bisa jauh ke depan, pada hal-hal di depan itu sangat menentukan ya. Yang kedua, karena dia tidak merasa hak kesulungan itu penting. Terutama kalau waktu itu belum nampak terasa dampaknya, belum kelihatan ya. Kalau orang anak itu belum terima warisan dari orang tuanya, belum terasa, belum nampak dengan jelas. Jadi dianggapnya tidak penting, nanti aja. Ya, di situ kita bisa baca Yudas ayat 8 sampai 10. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis ini dengan kata-kata hujatan. Dia berkata, kiranya Tuhan berhardik engkau. Tapi mereka menghujat pada segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan seluruh apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Inilah mengakibatkan kebiasaan mereka ya. Jadi tidak menganggap yang penting itu penting, hanya menganggap yang tidak penting jadi penting. Terkadang orang kurang berhitungan apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu. Juga tidak menganggap penting kalau sampai kehilangan yang baik itu sebagai akibat, karena belum merasakan manfaatnya. Anggap remeh saja, dan pada waktunya nanti
barulah ia akan menyesal seperti Esau. Dan yang ketiga, kenapa orang bisa menjual hak kesulungannya? Karena merasa keinginan yang lain yang mau ditukarkan itu adalah segala-galanya waktu itu ya. Itu lebih penting semua. Itu keinginan daging, seperti keinginan Esau akan sup kacang merah, itu dianggap lebih penting daripada hak kesulungannya. Bahkan yang paling penting mungkin Esau melakukan hal itu, menjual hak kesulungannya dengan apa yang dia inginkan waktu itu. Senasa itu semangkuk kacang merah. Banyak juga yang karena keinginan kayanya sehingga lalu pergi ke dukun-dukun dan sebagainya, menyembah berhala dan lain sebagainya, atau melakukan kejahatan-kejahatan, menipu, mencuri dan sebagainya. Ada yang untuk mendapat jabatannya diidamkan lalu rela menjadi istri simpanan atasannya. Nah, itu adalah orang yang menganggap yang apa dia ingin saat itu jauh lebih penting daripada haknya sebagai manusia di hadapan Tuhan. Karena itu biarlah kita punya prinsip, sekali Yesus tetap Yesus, jangan yang lain lebih dipentingkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa orang bisa mau menjual kesulungannya? Karena mudah terbujuk, mudah terkecoh oleh tipuan si jahat. Sekali lagi, dalam hal ini campur tangan si jahat jelas sekali untuk mengecoh kita, untuk menipu kita, sehingga kita lebih mentingkan sesuatu yang remeh-temeh itu ya, yang ecek-ecek itu daripada hak kesulungan kita atau yang baik di hadapan Tuhan. Si jahat selalu ingin mengecoh kita, selalu ingin bujuk kita, selalu ingin mencobai kita. Bahkan pada Tuhan Yesus pun dia mau menawarkan yang biasa diingini manusia seperti kehormatan, kuasa, kekayaan. Dia kan mengatakan, semua akan kuserahkan padamu kalau kau sujud menyembah aku. Nah ini ya, ini kita lihat seperti juga pada Hawa. Lihat ya, kita baca Kejadian 3 ayat 4 sampai 6. Ini bujukan si jahat nih. Jadi tampur tangan si jahat. Dia tidak pernah tinggal diam di sini. Selalu campur tangan untuk lebih ngacaukan orang, untuk lebih menyesatkan orang. Kejadian 3 ayat 4 sampai 6. Tapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah itu bujukannya ya. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Bayangkan ya, tawarannya, bujukannya semikian spektakuler. Kamu jadi seperti Allah katanya, tahu tentang yang baik dan jahat. Dan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga pada suaminya yang bersama dengan dia, dan suami memakannya. Kenapa mereka tertarik? Karena terbujuk oleh si jahat. Pikirannya berubah, pandangannya berubah, perasaannya berubah. Makanya hati-hatilah kita, karena si jahat selalu berusaha untuk mengecoh kita, menjebak kita dan lain sebagainya. Ya, kita lihat juga pada Tuhan Yesus dilakukan oleh si jahat ini. Kita lihat Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan sekejap mata ia perlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Tawaran iblis, kecohan iblis, jebakan iblis, semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Nah ini, jadi jika kamu menyembah aku, seluruhnya akan jadi milikmu. Nah ini membujuk dengan tawaran-tawaran yang tidak masuk akal sebetulnya. Dan kita tahu bahwa itulah campur tangan si iblis. Karena itu apa kesimpulannya dong? Berhati-hatilah, jangan sampai jatuh dalam bujukan, kecohan, tawaran iblis. Dan jangan sampai memikirkan bahwa apa yang kita inginkan saat itu, walaupun risikonya kehilangannya yang berharga dari Tuhan, itu lebih penting daripada yang apa dari Tuhan. Ingatlah, Tuhan pasti berikan yang terbaik buat kita. Dan jadi jangan terkecoh oleh pikiran sementara, karena pikiran yang sempit, biar pikiran kita jauh ke depan ya, mengikuti kehendak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dengan Roh buat kita bisa bertindak bijaksana, bertindak dengan bijak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan itulah kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan
Amin. Tuhan berkati. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai jumpa. Amin. Sebab kau besertaku.